Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan transnasional atau gerakan inkonstitusional, apapun bentuknya, wujudnya maupun bungkusnya, selama mereka tergabung ke dalam kedua kelompok tersebut, pasti ada kesamaan pergerakan. Mungkin mereka berbeda dalam proses menuju ujung, tapi tujuan utamanya pasti sama, yakni mendirikan pemerintahan Islam. Ingat ya, pemerintahan Islam, bukan pemerintahan yang Islami. Pemerintahan Islam bisa bahasa lain dari penegakan sistem khilafah Islamiyah, kemudian daulah Islamiyah. Kalau Front Pembela Islam itu dengan NKRI bersyariatnya, atau juga dengan negara Islam. Sedangkan pemerintahan yang Islami seperti haluan bernegara kita saat ini di Indonesia, yang ditetapkan oleh mayoritas ulama dengan landasan atau cantolannya kepada Darul Islam. Apa itu Darul Islam? Muhammad bin Abdul Abbas Al-Romli, ya, di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, dia mengatakan, wahiyya ma fi qabdatina wa in sakanaha ahlu zimmatin aw ahdin. Darul Islam itu sebuah daerah, ya, yang ada di genggaman kita, umat Islam. Maksudnya misalnya pemimpinnya umat Islam, sekalipun non muslim, ya, baik dari ahlu zimmah atau au ahdin, ya, yang berdomisili di daerah itu. Di sini prinsipnya adalah baik muslim maupun non muslim bisa sama-sama menjaga dari al-imtina minal harbiyin, atau mempertahankan segala sesuatu dari mara bahaya atau musuh-musuh, baik dari eksternal maupun internal. Maka status negara tersebut kita katakan dengan Darul Islam. Kenapa kelompok-kelompok radikal teroris misalnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian ISIS dan afiliasinya tidak mau memperjuangkan Darul Islam? Karena hakikat Darul Islam itu bertumpu pada unsur material seperti wilayah. Sedangkan negara Islam, ya, di samping dia memiliki unsur atau aspek materialnya, ya, dia juga harus berbadan hukum. Hukumnya juga harus dari Islam, tidak boleh hukumnya dari non muslim. Di situ titik perbedaan utamanya. Maka pemerintahan yang Islami, ya, seperti Indonesia ini tidak membutuhkan perjuangan penegakan khilafah Islamiyah, apalagi tahririyah, seperti di Indonesia yang memiliki Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara, bukan syariat. Namun sila demi sila di dalamnya tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri. Di sini terdapat perbedaan antara pendukung pemerintahan Islam dengan pemerintahan yang Islami. Pendukung pemerintahan Islam tidak sepakat pada argumentasi bahwa hukum positif yang kebetulan selaras dengan hukum syariat, karena perumusan dan aplikasinya menurut mereka berbeda. Jadi walaupun Pancasila ini kita anggap selaras dengan hukum syariat, tapi bagi mereka label negara Islam belum bisa disematkan. Sedangkan pendukung pemerintahan yang Islami sepakat bahwa hukum positif, atau dalam istilah fikihnya disebut qanun wad'i, yang selaras dengan hukum syariat bisa dimasukkan ke jajaran hukum syar'i itu sendiri. Lalu Indonesia menganut yang mana? Indonesia menganut golongan yang kedua.
karena para perwakilan Islam saat perumusan dasar negara menilai pendapat ini lebih realistis dalam menghadapi pertarungan politik dan aspek implementasi syariat Islam. Tetapi pesan para pendiri bangsa kala itu yang mengerti dan menyadari bahwa undang-undang kita masih ada yang perlu direvisi. Maka tugas kita sebagai generasi berikutnya bukan membongkar Indonesia atau membongkar sangkarnya, melainkan melakukan tandisul qanun, Indonesiaisasi undang-undang. Sebagaimana Mesir yang pernah melakukan tamsirul qanun, mesirisasi undang-undang. Di sini pesan pendiri bangsa lebih kepada aspek pembinaan, penataan, ya, bukan pada pembinasaan. Jadi jelas, seluruh mayoritas kaum muslimin dalam proses pembentukan negara ini tidak terpaku pada labelitas atau cap negara seperti yang dikehendaki Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, ISIS, dan gerakan inkonstitusional lainnya. Karena itu bukan persoalan penting dan utama di dalam ajaran agama kita. Bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi memang tidak 100% dalam aplikasinya benar. Tapi ini lebih baik dan aman dari terjadinya kecemburuan dan sentimen agama. Kaedah agama yang dipakai perwakilan Islam kala itu juga jelas. Yukhtaru ahwanu syarrain. Di antara dua kejelekan yang ada, kejelekan yang kadarnya lebih ringanlah yang dijadikan pilihan. Kenapa itu digunakan? Untuk mewujudkan pesan agama yang tertuang dalam fikih. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Penolakan terhadap kerusakan harus diprioritaskan daripada pemerolehan kemaslahatan yang bersifat pribadi maupun kelompok tertentu. Pesan pentingnya, jangan tergoda oleh narasi-narasi dari kelompok transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia maupun gerakan inkonstitusional seperti FPI, ISIS, dan gerakan radikal teroris lainnya juga yang kerap membawa agama dalam mendoktrin siapa saja. Mereka adalah orang-orang yang hanya berbicara di dunia langit tapi menafikan bumi realitas. Agama yang begitu luhur, begitu komprehensif dan sifatnya universal, dia ketika turun di bumi realitas, dia harus diadaptasikan dan umat beragama khususnya umat muslim tidak boleh mempertentangkan ajaran-ajaran agama itu hanya untuk kepentingan kelompok maupun pribadinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.